siang Bapak Sandy dan Bapak Dipari. Perkenalkan, nama saya Irma Santoni, mahasiswa dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian UNS. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pengendalian tikus yang saya harapkan Bapak-bapak sekalian dapat menerapkannya pada kegiatan sehari-hari, kegiatan di kebun ataupun di sawah ataupun di tanaman rumah-rumah Bapak-bapak sekalian. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tikus. Tikus adalah mamalia yang termasuk dalam suku Muridae. Spesies tikus itu ada 4 ya Bapak-bapak. Tikus rumah, tikus pirok, tikus pohon, dan tikus sawah. Celurut atau shrew yang biasa disebut tikus sesungguhnya itu bukanlah termasuk dalam golongan hewan pengerat, melainkan hewan pemangsa serangga atau insektivora. Nah, berikut jenis-jenis tikus. Yang pertama, ada tikus rumah. Tikus rumah dijumpai berkeliaran di sekitar rumah seperti tikus hitam, tikus coklat, tikus Norwegia, dan tikus piti atau mencit. Yang pertama, kalau tikus rumah itu tikus hitam. Ciri-cirinya itu memiliki warna tubuh abu-abu sampai kehitaman, perut hitam, tubuh ramping, dan panjang sekitar 20 cm, serta memiliki moncong yang meruncing, telinga yang lebar. Lalu tikus coklat mempunyai warna badan atas coklat dan bawahnya itu kelabu. Panjangnya sekitar 30 cm, telinganya meruncing, rambutnya halus, dan biasanya itu memanjat dinding-dinding tembok rumah ya. Soalnya biasanya bersarang di rumah, di plafon atau di gudang gitu, dan serta di saluran irigasi. Yang kedua, tikus piti, yang ketiga tikus piti atau mencit, berukuran kecil dengan berat badan tidak lebih dari 20 gram. Ini tikus yang curut-curut itu ya, yang kecil-kecil. Warnanya itu kelabu, panjangnya sekitar 10 sampai 15 cm lah. Dan memiliki gerakan yang sangat gesit. Lalu yang kedua, tikus jenis yang kedua, ada tikus pirok. Memiliki tubuh yang besar, beratnya mencapai setengah kilo atau 500 gram. Badannya berwarna hitam, berambut kasar, dan panjangnya bisa mencapai 40 cm. Biasanya tikus pirok itu menggali tanah untuk sarang dan terowongan untuk mencari sumber makanan dan memakan biji-bijian, akar tanaman, keok, dan kadal. Lalu yang ketiga, ada tikus pohon. Tikus ini memiliki badan berwarna coklat muda sampai kuning dengan panjang sekitar 20 sampai 30 cm. Tikus ini hidup dalam lubang tanaman serta semak-semak rimbun. Nah, kalau yang di sawah itu tikus apaan, Pak? Yang menyerang sawah itu namanya tikus sawah, Pak. Tikus, nah ini yang tikus sawah ini yang terakhir, jenis terakhir. Tikus sawah hidup di daerah persawahan serta padang rumput. Memiliki badan berwarna kelabu gelap serta perut agak putih. Panjang sekitar 20 sampai 30 cm. Jenis tikus ini mempunyai toleransi yang tinggi terhadap ketersediaan air. Berikut ada foto-foto jenis tikus, Pak. Contoh-contoh. Sebentar saya. Ini yang tikus rumahan tadi ya. Kalau tikus rumahan ya yang di dinding-dinding, terus dia biasanya makan di dapur kan biasanya ada itu yang bentuknya kecil dan berwarna abu-abu. Lalu yang kedua tadi ada tikus pirok besar, biasanya itu tikus besar dan hitam. Lalu yang ketiga ada tikus pohon, ini berwarna coklat ya, seperti deskripsi saya tadi, tinggal di pohon dan rerumputan. Lalu yang terakhir yang Bapak tanyakan tadi kayak gini, Pak, tikus sawah. Itu biasanya berwarna kelabu serta bagian bawah perutnya itu berwarna putih atau abu-abu gitu, Pak.
Lalu saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda serangan tikus biar bapak-bapak tahu kalau tanaman atau sawah diserang itu seperti apa. Tanda serangan tikus. Keberadaan serangan tikus dapat dideteksi dengan beberapa cara. Indikator yang mudah dilihat adalah pada kerusakan bahan pangan, adanya lubang dan jejak kaki tikus. Tikus merupakan hewan yang melakukan aktivitas pada malam hari. Aktivitas tikus yang terlihat pada siang hari biasanya menunjukkan telah terjadi serangan tikus yang serius. Lalu yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai akibat serangan tikus. Mohon maaf Mas, Mas ya tadi ya. Oke. Bagaimana cara untuk mengendalikan Hama. hama tikus Oh, di sawah itu gimana? oh ya, nanti saya jelaskan mengenai itu. Saya jelaskan dulu mengenai kerusakannya dulu. Oh iya. Ya, kerusakan yang ditimbulkan itu biasanya terhadap tanaman gitu Pak. Iya. Pangan, bahan pangan ataupun perlengkapan bangunan, kabel-kabel dan tempat penyimpanan biasanya. Tikus memakan dan merusak bahan makanan yang disuplainya. Tikus mengonsumsi 7% berat badan per hari. Berarti itu dengan sehari dapat memakan 300 sampai 350 gram bahan makanan. Kerusakan yang ditimbulkan bukan semata karena gigitan, tetapi juga karena kontaminasi feses, urin, dan bulu tikus, terutama kontaminasi terhadap bahan pangan yang dapat menimbulkan atau menurunkan kualitas bahan pangan. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai cara pengendaliannya Pak. Ini cara pengendalian. Yang pertama ada 5. Yang pertama itu dengan memilih varietas tanaman dengan fisik yang tinggi, karena pada dasarnya tikus tidak menyenangi varietas tanaman dengan fisik yang tinggi, tetapi lebih menyerang varietas yang pendek. Yang kedua itu dengan cara fisik dan mekanik. Cara fisik itu dengan pemutaran kaset dengan suara jangkrik serta meningkatkan kebersihan tempat. Lalu secara mekanik ada dengan perangkap tikus itu Pak, dengan buku perangkap atau yang perangkap besi, atau dengan geropiokan tikus biar secara massal menangkapnya. Lalu yang ketiga ada biologi kontrol melalui pemangsa alami ular dan burung hantu. Keempat ada pengendalian hama tikus secara kimiawi, melakukan pemberian rodentisida akut atau kronis dan fumigasi. Rodentisida akut sangat efektif, dapat mematikan tikus dalam waktu singkat. Akan tetapi penggunaan bahan kimia ini harus berhati-hati karena dapat berbahaya bagi manusia dan hewan. Jadi ini kalau pakai bahan kimia itu berbahaya ya Pak, kalau buat hewan sama manusia. Lalu yang terakhir itu paling efektif Pak, dengan pengendalian hama terpadu. Dapat memadukan tadi yang fisik, pengendalian fisik, mekanik, biologi serta kimia dengan memperhatikan hal-hal yang tepat, dengan berhati-hati juga. Tepat dalam memilih racun, tepat dalam memilih dosis, tepat dalam memilih jumlah dan formulasi, serta tepat dalam cara pengendalian yang tepat dan cepat. Oke, sekian cara-cara untuk mengendalikan tikus ya Pak. Semoga untuk kedepannya bisa membantu bapak-bapak dalam mengendalikan tikus baik di rumah, di kebun atau di sawah bapak-bapak sekalian. Sekian, terima kasih atas waktunya bapak-bapak sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.